Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Benix di serial Ask Me Anything yang ke-20. So, terima kasih buat kamu semuanya yang udah kasih pertanyaan yang bagus-bagus, keren-keren. Sekarang waktunya buat kita jawab satu persatu yuk. Pertanyaan pertama dari channel Dunia Akhirat. Pak, gimana prospek saham perpipaan besi seperti ISSP dalam jangka 1 sampai 2 tahun ke depan? Oke, jadi ISSP ya, ini perusahaannya Indonesian Steel Pipe. Mereka ini bikinnya pipa-pipa. Ini pertanyaan kamu cukup menarik nih, cukup bagus. Di tengah memang lagi naiknya industri-industri yang berhubungan dengan pipa-pipa. Mau pipa air, pipa gas, pipa minyak. Oke, jadi ISSP ini kalau kita lihat sekilas, itu menarik. Menarik kenapa? Karena menurut saya valuasinya cukup murah. Tetapi kalau lu mau beli saham, lihat juga hal apa yang bikin dia tidak menarik. Oke, buat saya yang tidak menarik dari ISSP adalah mereka tidak punya konsistensi dalam menghasilkan top line. Top line itu apa? Revenue kotor. Revenue kotor mereka 2 tahun yang lalu, 100-an miliar, terus kemudian naik menjadi 400-an miliar, terus kemudian tahun ini kemungkinan turun. Jadi kalau ditanya, bagus apa enggak? Dari segi top line menurut saya pribadi tidak menarik. Lalu kita lihat dari sisi hutang. Hutang perusahaan ini menurut saya terlalu besar. Bahkan rasionya terlalu besar dibandingkan cash-nya. Jadi gua relatif lebih nyaman investasi di perusahaan yang kalau seandainya utang itu jatuh tempo, datang debt collector, ngetok rumah lu, nagih duit, at least lu punya duit cash buat bayar bunganya. Syukur-syukur lu memang bisa bayar cicilannya. Tapi bayangkan kalau ada perusahaan yang tidak bisa bahkan bayar bunganya. Gua nggak bilang ISSP resiko tinggi ya. Gue bilang perusahaan yang tidak bisa bayar bunga dari utangnya itu resiko tinggi. Lalu kemudian kita bicara tentang penghasilan dia, omzetnya dia. Omzet dia itu 3 triliun lebih. Kalau ada perusahaan bisa punya omzet 3 triliun lebih, menurut lo, tentu kan ada biaya-biaya lain ya untuk menghasilkan omzet itu. Bayar sewa kantor, gaji karyawan, dan kewajiban-kewajiban lain. Kalau ada sebuah bisnis bisa menghasilkan 3 triliun penghasilan kotor dia, tapi kemudian profit bersihnya dia cuman 190 miliar, menurut gua ada orang bisnis triliunan, omzet triliunan, 3 triliun, cuannya, profitnya cuma 190 miliar, itu menurut gua menyedihkan. Kenapa? Karena rasio profit terhadap revenue itu cuma sekitar 6%-an. Jadi lu punya net profit margin itu cuma 6, sekian persen. Dan itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena ada banyak perusahaan di sana dengan valuasi yang cukup murah, tapi mereka bisa menghasilkan duit dengan efisien. Nah, ini gue mau kasih tahu contoh perusahaan yang tidak efisien ini gini. Kalau ada perusahaan, dia bisa menciptakannya, omzet 1 triliun. Dari 1 triliun itu, biaya-biayanya 500 miliar. Biaya sewa tempat, sewa gerobak, gaji karyawan, segala macam. Bersihnya, berarti berapa? 500 M juga kan? Jadi menghasilkan 1 triliun, dikurangin biaya-biaya 500 M, dia dapat bersih 500 M. Bagus nggak? Bagus. Artinya apa? Dia punya net profit margin 50%. Itu perusahaan yang bagus. Atau kalau lu bisnis bebek goreng, ada di depan Mall Ambassador bebek goreng. Modalnya bikin bebek goreng, itu nggak nyampe 10.000. Di depan Ambassador, dia jual 25.000. Jadi lu bayangin, modalnya 10.000, dia jual 25.000. Dia profitnya 15.000. Berarti dia profit 50% lebih. Luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi kalau ada perusahaan, dia bisa dapat penghasilan 3 juta. Ternyata profitnya ditanya, 3 juta ya. Lu pasti modalnya berapa untuk menghasilkan 3 juta rupiah? Modal gua 2.800.000. Lu akan berpikir, ada perusahaan berbisnis, dia bisa menghasilkan 3 juta rupiah. Tapi modalnya 2.800.000. Jadi bersihnya cuma 200.000. Berarti tidak efisien. Capek-capek lu bisnis, dapat 3 miliar, sama aja ya, lu menghasilkan 3 miliar. Tapi bersihnya dari 3 miliar itu cuma 200 juta. Menurut gua itu sedih banget. Itu sangat-sangat tidak efisien. Jadi lu kalau kembali ke kasusnya lu ngomongin ISSP, kita ngomong objektif aja. Apa yang kita bisa lihat dari kasat mata, ada perusahaan omzetnya 3 triliun, profitnya di bawah 200 miliar, itu nggak masuk akal. Di akal sehat gue tuh sangat tidak bisa masuk akal. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau gue pribadi, gue tidak mau invest. Ada banyak hal-hal yang tidak terlalu gila di luar sana. Perusahaan tambang misalkan bisa punya net profit margin sampai 30%. Ada perusahaan perbankan
bisa punya net profit margin bisa sampai di atas 20%. Ketika kemudian ada perusahaan triliunan omsetnya, tapi net profit marginnya hanya 6%, menurut gua mending cari yang lain deh. Sekarang belum saatnya. Dan ini juga bisa jadi indikator bahwa dia masih bisa divaluasi dengan harga yang lebih masuk akal lagi. Tetapi bukan artinya ini perusahaan jelek. Enggak. Kalau gue lihat secara langsung lah ya, yang namanya bisnis pipa itu dipakai di mana-mana. Cuman yang jadi masalah adalah gue tidak suka dengan perusahaan yang tidak efisien dalam bekerja, dalam beroperasi. Kenapa? Ini adalah bukti hal yang tidak efisien. Ya gue nggak mau ngomong kotor di sini. Kenapa? Karena nanti jadi jelek-jelekin orang ya. Tapi yang jelas adalah bukti sebuah perusahaan tidak efisien adalah dia terlalu banyak biaya untuk menghasilkan omset yang tidak terlalu besar, tapi ternyata biayanya, tenaganya, modalnya besar lagi gitu loh. Jadi ini perusahaan tidak efisien. Tapi yang menjadi trigger kapan kita bisa beli saham-saham seperti ini, itu adalah ketika net profit margin dia bisa masuk ke zona 2 digit. Jadi dalam kasusnya ISSP, Indonesia Steel Pipe, dia baru menarik kalau seandainya dia bisa punya kemampuan untuk mencetak profit di atas 300 miliar. Kita bicara profit. Jadi lu punya revenue omset 3 triliun misalkan. Profit lu itu minimal 100 miliar. Itu ada kemungkinan lu bisa punya saham dia naik 100%. Tapi apakah bisa naik dalam 1 atau 2 tahun ini? Mungkin ada ya. Kalau cuma 50%, naik 50%, 30-50% dalam 2 tahun gua rasa masih relevan. Tapi kalau lu mau cari cuan multi-bagger dalam artian 100% di saham seperti ini, lu harus nunggu 3-6 tahun. Lu bisa cuan 100%. Dengan catatan apa? Mereka bisa efisiensi. Jadi goalnya menurut gue di perusahaan ini adalah ketika mereka masuk punya CFO, Chief Financial Officer, yang cukup hebat, cukup pintar untuk berhemat, untuk melakukan penghematan. Biaya-biaya yang tidak penting dipotong. Kenapa? Karena top line-nya udah bagus, top line-nya triliunan. Yang masalah nih, middle line-nya nih, operasionalnya mungkin banyak kebocoran, banyak inefisiensi. Masuk CFO yang bagus, dia kurangin pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas, sehingga kemudian profitnya bisa naik, kita bisa cuan di sini 100% lebih. Trigger kita bisa masuk di sini hanya ada 2. Ketika dia ganti CFO, direktur keuangan, atau 2, ketika dia bisa mengenerate net profit margin double digit. Double digit itu apa? Di atas 10%. Untuk detik ini, saat ini, gue pribadi melihat ada bahasa di luar sana yang jauh lebih potensi bisa kasih lu cuan 200-400%. Jadi cuma buat cuan 100% di sini nggak menarik lah. Next question. Pertanyaan selanjutnya dari Akbar Maulana. Selamat siang Om Ben, nama saya Akbar Om. Ingin bertanya, kenapa ya emiten pengangkutan kapal lagi lesu? Dan kira-kira sampai kapan akan kembali normal lagi? Thanks Om. Oh ya, ini kapal apa dulu nih? Jadi bisa kapal batubara, kapal kontainer, atau kapal komoditas. Jadi ada banyak ya. So kalau ditanya kenapa kapal ini lagi turun, sebenarnya nggak juga. Karena kalau lu lihat harga angkutan kapal, lu jangan pernah lihat ketika beli saham, lu lihat harganya. Itu salah. Lihat bisnisnya. Jadi contoh gue bisa kasih gambaran ya kapal kontainer misalkan, karena kita investasi di SMDR ya. SMDR profit kita sekarang mungkin 800% lebih lah, gue lupa lah. Pokoknya turun lah, kalau kemarin kan 1000%, sekarang udah turun 800%. Apapun yang terjadi dengan harga, tadi kan kamu ngomong harga kapal ya, faktanya bisnis perkapalan, harga kontainer itu tidak lebih murah dibanding ketika sebelum terjadi pandemi. In fact, pengiriman kapal itu masih 2-3 kali lipat lebih mahal sebelum terjadi pandemi. Jadi belum terjadi normal. Harga kapal itu belum normal. Di sini bukan kita ngomongin harga beli kapal, tapi harga transportasi itu masih di atas normal. Coba kita tanya yang di sana. Gimana Bang? Harga rate kirim kapal udah turun belum? Atau masih mahal? Tapi mendingan dibanding yang kemarin. Masih mendingan. Tapi tetap mahal nggak? Dibanding 2-3 tahun lalu? Oke, jadi itu sumber bukti langsung lah. Kita langsung tanya lah sama pemain eksportir langsung, importir langsung. Jadi faktanya walaupun di luar sana harga saham bergejolak ya naik atau turun, faktanya di tahun ini harga pengiriman saham, jadi tarif logistik itu masih jauh lebih tinggi dibanding harga sebelumnya. Memang turun harganya, tapi masih lebih tinggi. Artinya apa? Ya gue sangat confident dengan saham yang gue invest. Dia bisa punya penghasilan di tahun ini masih lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Begitupun gue juga masih optimis dengan penghasilan mereka di tahun depan. Kenapa? Karena jumlah kapal di Indonesia itu terbatas, bukannya tidak terbatas. Jumlah kapal itu sangat terbatas. Ini bukan bisnis kayak angkot. Sekali angkot lu rusak, lu bisa cari angkot lain, beli ke dealer, beli Daihatsu Espas, beli L300,
atau beli Suzuki Kijang jadiin angkot. Enggak. Ini kapal yang sekali rusak lo harus benerin, masuk ke dry dock. Parkir di sana berbulan-bulan untuk benerin lo punya kapal gitu ya. Lo mau beli hari ini, kapalnya nggak keluar hari ini. Kapalnya bisa keluar 2-3 tahun lagi gitu loh. Jadi ini bisnis yang sangat secure dan safe kalau menurut gue pribadi. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk beli ya. Kenapa? Karena buat teman-teman di luar sana ya masih banyak juga harga saham yang menurut gue lebih murah lah, lebih terjangkau buat lo bisa beli dengan valuasi yang terjangkau buat lo bisa akses gitu loh. Jadi ini bukan rekomendasi buat lo buat beli saham SMDR ya. Bahkan kemarin ketika dia udah naik 1000%, gue udah bilang sama teman-teman kalau lo mau ambil cuan, ya ini bisa jadi waktu yang pas juga buat lo ambil cuan. Kenapa? Karena kalau lo masuk di harga segitu, itu menurut gue pun kemahalan. Jadi even gue megang SMDR pun, ketika harganya udah segitu, gue juga bilang kok, menurut gue ini udah mahal. Cuan 1000%. Tetapi bukan tidak mungkin dia bisa naik lebih tinggi lagi. Dan itulah kenapa gue hold. So, buat teman-teman yang mau investasi di perkapalan, pertama kamu harus define dulu kapal kamu ini kapal apa. Apakah kapal batu bara, apakah kapal tongkang, kapal kontainer, atau kapal komoditas, apa mother vessel, atau jangan-jangan kamu invest di kapal takbut. Itu beda lagi, karena bisnisnya apa? Bisnis parkiran. Jadi bisnis parkir kapal. Lalu cek rate-nya. Jangan cek dulu harga sahamnya, cek dulu bisnis sewa kapalnya. Sewa kapal takbut berapa ya sekarang? Sewa kapal tongkang berapa ya sekarang? Jadi semudah itu lo berbisnis. Baru kemudian lo cek laporan keuangannya. Ya, next. Pertanyaan selanjutnya dari Kuja Design. Bang, efek kenaikan BBM pada saham otomotif ada nggak? Ini jauh lebih penting dan jauh lebih bagus kamu tanya ini sama teman-teman kamu yang jadi super Grab. Kenapa? Mereka yang paling tahu ketika mereka mau naik harga BBM. Gue sempat interview beberapa teman-teman driver. Saya tanya, gimana nanti kalau BBM naik? Oh, nggak apa-apa bang, nanti gue mau ganti pom bensin aja. Maksudnya, dari Pertamina dia mau ganti ke Vivo. Kenapa? Ya mereka masih ada jual premium katanya. Harganya cuma 9.000 ya. Katanya sih begitu gitu. Ternyata kemudian menghilang katanya. Satu hari menghilang, itu produk tidak dijual lagi ya. Ya kita nggak tahu ya, itu namanya politik. Politik energi. Ya kita nggak ikut campur. Tetapi kemudian kita bisa lihat di sini yang paling terdampak adalah ketika terjadinya shifting. Dan driver ini bilang, ketakutan mereka ketika BBM naik, itu orang shifting balik lagi naik motor. Ini orang-orang yang naik Grab Car ya, Grab Car, Go-Car. Tetapi kalau kita tinjau lebih dalam lagi, ada dua hal yang bisa dilakukan dan kemungkinan ini bisa merugikan salah satu emiten yang gue pegang. Namanya Goto. Jadi gue buka-bukaan aja sama lu. Karena yang ngomong ini drivernya Go-Car ya. Drivernya Go-Car, drivernya Grab Car. Solusi supaya kondisi di bawah tidak bergejolak, harga BBM boleh naik pak. Nggak apa-apa. Toh yang nanti yang bayar konsumen kan. Yang penting Gojek atau Go-Car itu mengurangi komisinya. Misalkan sebelumnya mereka potong 25% buat Gojek. Mereka kurangin lah dari 25% itu kurang ke 18%. Nah ini ada keyakinan yang cukup masif di antara teman-teman driver. Di situ ketika gue lihat itu, Pak kan gue tanya gini, kira-kira tarif Go-Car bakal naik nggak ya? Tarif Grab Car bakal naik nggak ya kalau BBM naik? Mereka bilang nggak, kemungkinan nggak. Yang kemungkinan itu malah diturunin komisinya si Gojek. Nah ketika gue lihat itu, dan seandainya Goto melakukan itu, menurut gue, pertama, itu akan merugikan posisi kita sebagai pemegang saham. Karena apa? Penghasilan Gojek akan semakin mengecil. Tetapi di sisi lain, itu juga akan menguntungkan kita. Kenapa? Karena ketika Gojek berani ambil itu, mereka ambil pasang badan untuk mendukung politik anggaran pemerintah. So, Goto mendapat posisi yang bagus di mata Jokowi. Oh, Gojek berani pasang badan nih, kurangin profitnya demi melindungi gejolak di masyarakat. Jadi, itu ya ada keuntungan, ada kerugiannya buat mereka. Tetapi kalau kita ngomong lagi ke saham yang diuntungkan adalah saham-saham yang berhubungan dengan minyak dan tambang dan industri pendukung perminyakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaannya, keren-keren, bagus-bagus. Kamu yang belum dijawab, jangan takut, jangan menyerah. Ajukan pertanyaan kamu di bawah ini, kita akan bahas di sesi AMA selanjutnya. Dan yang paling penting, kemarin ada yang nanya tuh, tentang namanya fractional share in USA. Kenapa Indonesia nggak pakai sistem saham fractional seperti di Amerika Serikat? Ini pertanyaan kamu bagus banget. Menurut gue ini sangat-sangat bagus dan gue jadi tertantang untuk menjawab itu. Karena jarang yang bisa punya pertanyaan ini, sangat unik. Jadi pertanyaan kamu ini membuat saya akan kembali lagi buat live di hari Sabtu nanti, jam 9 pagi, jangan kemana-mana. Kita akan jawab tentang fractional share. Dan ini berhubungan dengan yang namanya filosofi pasar modal. Itu adalah berbicara tentang mindset alam bawah sadar pengambil kebijakan di Indonesia. Kenapa dia bikin teori 1 lot 100 adalah minimum beli di pasar modal Indonesia. Ini nggak bisa dijawab dalam waktu hitungan menit. So kita harus bahas ini di seminar Sabtu online live bersama Benix.
See you guys, sampai ketemu weekend ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.